Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA ITI Nur Hidayat sebagai perwakilan dalam lomba debat bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh MDP Bahasa Indonesia Kabupaten Sukoharjo. Sebelum kami masuk dalam pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Azmina Saniama Faza sebagai pembicara 1, dan di sebelah kanan saya Aida Elhansa sebagai pembicara 2, dan di sebelah kiri saya Alia Widya Arsa Sentosa sebagai pembicara 3. Kami dari tim oposisi dengan tegas menolak mosi bahwa tantangan kebaruan kurikulum adalah keniscayaan yang harus dihadapi dengan persiapan maksimal. Kami berpendapat bahwa perubahan kurikulum yang terlalu sering justru merugikan sistem pendidikan di Indonesia. Sejak tahun 2004, Indonesia telah mengalami 5 kali perubahan kurikulum, yaitu KBK pada tahun 2004, KTSP pada tahun 2006, kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kini kurikulum merdeka. Fenomena ini bukan cerminan adaptasi yang sehat, melainkan ketidakkonsistenan kebijakan yang berujung pada dampak negatif yang akan saya paparkan. Perubahan kurikulum yang terlalu sering telah menciptakan situasi di mana sistem pendidikan kita selalu berada dalam masa transisi, tanpa pernah mencapai tahap implementasi yang matang. Bayangkan membangun sebuah rumah, tapi fondasinya terus diganti sebelum dinding dan atapnya selesai. Inilah yang terjadi dengan pendidikan kita saat ini. Perubahan kurikulum yang terlalu sering telah menciptakan situasi di mana sistem pendidikan kita selalu berada dalam masa transisi. Perubahan kurikulum yang terus-menerus menimbulkan beban administratif dan psikologis bagi guru. Survei Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pada tahun 2023 menunjukkan 78% guru mengalami stres akibat tuntunan adaptasi kurikulum baru. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan perlindungan profesi guru, termasuk dari kebijakan yang membebani. Data Kemendikbudristek sendiri menunjukkan bahwa hingga awal 2025 hanya 47% sekolah alias kurang dari setengah sekolah yang mampu mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan baik. Sekolah di daerah 3T bahkan baru mencapai angka 23%. Ini membuktikan bahwa tantangan kebaruan kurikulum justru memperlebar kesenjangan pendidikan. Mari kita mendalami lebih jauh. Perubahan kurikulum membutuhkan pelatihan ulang, adaptasi materi ajar, perubahan metode pembelajaran, dan penyesuaian sistem penilaian. Proses ini memakan waktu bertahun-tahun. Ketika guru baru saja memahami satu sistem, mereka dipaksa beralih ke sistem baru. Ini seperti mengharuskan atlet untuk terus-menerus berganti aturan permainan di tengah kompetisi. Saya ingin mengutip pernyataan Ketua PGRI dalam Konferensi Pendidikan Nasional pada tahun 2024. Guru adalah pelaksana utama kurikulum, tetapi ironisnya, mereka sering menjadi pihak terakhir yang dipertimbangkan dalam proses perubahan. Beban kerja administratif dan tuntunan adaptasi yang cepat telah mengorbankan esensi pembelajaran. Dalam konteks ini, tantangan kebaruan kurikulum bukanlah sesuatu yang harus dihadapi dengan persiapan maksimal, melainkan praktik yang perlu dipertanyakan kebijakannya. Kita perlu bertanya, apakah perubahan kurikulum yang terlalu sering ini benar-benar membawa perbaikan atau justru menciptakan masalah baru? Dewan Juri yang terhormat, perkenankan saya melanjutkan argumen tim oposisi dengan menjelaskan dampak kedua dari perubahan kurikulum yang terlalu sering, yaitu terganggunya proses pembelajaran. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan evaluasi kurikulum setiap 5 tahun. Bukan perubahan total, namun faktanya kurikulum kita berubah sebelum dievaluasi secara komprehensif. Penelitian Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbudristek tahun 2024 mengungkapkan bahwa 67% guru masih kesulitan menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan asesmen formatif yang menjadi ciri kurikulum baru.
Akibatnya terjadi diskontinuitas pembelajaran di mana siswa menjadi kelinci percobaan kebijakan. UNICEF dalam laporannya Education in Indonesia pada tahun 2023 menyoroti bahwa kemampuan literasi siswa Indonesia dalam PISA tidak menunjukkan peningkatan signifikan meski kurikulum terus diganti. Ini membuktikan bahwa perubahan kurikulum bukan jaminan peningkatan mutu. Dewan juri yang saya hormati, izinkan saya memberikan ilustrasi konkret tentang seorang siswa yang memulai pendidikan dasar pada tahun 2013 telah mengalami 3 kali perubahan kurikulum hingga ia lulus SD. Saat ia masuk SMP, ia menghadapi perubahan kurikulum lagi. Bayangkan kebingungan yang dialami siswa ketika metode pembelajaran dan penilaian berubah di tengah perjalanan pendidikannya. Menurut penelitian longitudinal yang dilakukan oleh Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2023 menyatakan ketidakkonsistenan pendekatan pedagogis akibat pergantian kurikulum menyebabkan kesenjangan pemahaman pada 58% siswa di mata pembelajaran fundamental seperti matematika dan sains. Kami berpendapat bahwa perbaikan inkremental dalam implementasi kurikulum yang sudah ada jauh lebih efektif daripada penggantian total yang menimbulkan diskontinuitas pembelajaran. Aspek ketiga yang perlu menjadi perhatian kita adalah dampak finansial. Laporan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa implementasi kurikulum Merdeka telah menyerap anggaran 4,7 triliun rupiah untuk pelatihan guru, platform digital, cetak ulang buku, dan jumlah ini setara dengan biaya pembangunan 940 unit sekolah baru di daerah terpencil. Jika saja anggaran tersebut dialokasikan untuk peningkatan kualitas implementasi kurikulum yang sudah ada atau untuk perbaikan infrastruktur pendidikan, dampaknya akan jauh lebih terasa bagi peningkatan mutu pendidikan nasional. Menurut analisis ekonomi pendidikan oleh LIPI pada tahun 2024, biaya tidak langsung dari perubahan kurikulum seperti waktu adaptasi, penurunan efektivitas pembelajaran sementara, dan biaya pelatihan tambahan di tingkat sekolah diperkirakan mencapai 2 kali lipat dari anggaran resmi yang dialokasikan. Maka, berdasarkan data yang tadi telah kami sebutkan, kami menegaskan atas pentingnya evaluasi dan pemaksimalan riset atas apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pendidikan. Dewan juri yang terhormat, saya izin melanjutkan pembahasan rekan saya tentang pemborosan anggaran. Perlu saya tekankan bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan efisiensi anggaran pendidikan. Namun, BPK mengemukakan 34% anggaran implementasi kurikulum baru terindikasi tidak efektif karena program pelatihan tumpang tindih dan platform digital belum optimal. Studi komparatif yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch tahun 2024 menemukan bahwa setiap pergantian kurikulum membuka peluang untuk pengadaan baru, baik untuk buku ajar, pelatihan guru, maupun sistem pendukung digital. Sayangnya, tidak semua pengadaan ini dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang baik. Jika kita menghitung total anggaran yang telah dihabiskan untuk 5 kali perubahan kurikulum sejak tahun 2004, nilainya mencapai lebih dari 20 triliun rupiah yang dihabiskan untuk suatu perubahan itu. Bayangkan saja jika anggaran sebesar ini difokuskan pada peningkatan kualitas guru, perbaikan infrastruktur sekolah, atau program pendidikan inklusif untuk daerah tertinggal. Seperti dari Volkan, tahun 2024 menunjukkan bahwa negara-negara dengan peningkatan hasil belajar signifikan justru fokus pada konsistensi implementasi. Vietnam dan Thailand yang stabil dalam kebijakan kurikulum menunjukkan peningkatan skor PISA yang lebih baik daripada Indonesia. Finland, negara dengan
sistem pendidikan terbaik di dunia hanya melakukan revisi kurikulum setiap 10 tahun dan bukan perubahan total melainkan perbaikan berkelanjutan. Singapura yang seringkali menjadi tolak ukur pendidikan Asia mengimplementasikan prinsip Tilsley's Framework dengan fokus pada pendalaman implementasi bukan pergantian sistem. Seperti dari McKinsey and Company dalam laporan How to Solve Best Performing School System Command Account pada tahun 2023 menyebutkan bahwa kesuksesan reformasi pendidikan bergantung pada implementasi konsisten dalam jangka panjang, bukan perubahan kebijakan yang cepat. Dengan berbagai bukti dan analisis yang telah kami paparkan, tim oposisi tegaskan yang Indonesia butuhkan bukanlah terus-menerus menghadapi tantangan kebaruan kurikulum, melainkan konsistensi kebijakan, implementasi yang matang, dan evaluasi komprehensif. Energi dan anggaran pendidikan seharusnya difokuskan pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas berdasarkan kurikulum yang sudah ada, bukan perubahan prematur yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Kami tidak menolak perbaikan dan adaptasi. Yang kami tolak adalah perubahan demi perubahan tanpa evaluasi mendalam, implementasi yang terburu-buru, dan pengabaian terhadap kapasitas sistem pendidikan kita. Dengan demikian, kami dari tim oposisi menegaskan bahwa tantangan kebaruan kurikulum bukanlah keniscayaan yang harus dihadapi, melainkan praktik kebijakan yang perlu ditinjau kembali demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.